Islam. Nah, untuk sebelum mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu sama hari. Aisyatul Kamila, Afifatul Arifah, Ahmad Rizki Hidayat, Bella Aulia Putri, Dina Makulan, Dwi Nuril Fahmi, Haridatul Anissa, Francisca Silviani, Khalifah, Muhammad Imam Syafi'i, Muhammad Iqbal, Maris Sifa Yunita, Siti Lailatul Rafi'ah, Safitri Maulida, Sofiati, Zaura Sandiorifa, Ifayatul Hasanah, Izzatul Karimah, Kamilatul Dawiyah, Ma'rifatul Awliya, Muhammad Deni Safari, Nur Hikmat Sa'adah, Hikmiyatul Azizah, Sofia Indah Sufa, Razilatul Rahmah, Walatul Salihah, Sulfatul Ibuha, Maulana Hadinata, Putri Sofia, Dingin Kadratul Sofia, Juwariani, Muhammad Fahri Aziz, Ahmad Al-Ulum, Muhammad Mufid, Ananda Vika Putri Nuraini, Junaidi. Banyak yang sakit ya, biarkan dari tadi pagi kan pembelajaran, sekarang sudah siang, biar semangat, kalian tetap semangat ya. Tahu tetap semangat? Iya, tetap semangat. Tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk semangat, semangat, bisa kan? Gimana kan biar pikiran itu fresh kan? Kalau seandainya belajar tapi pikirannya itu nggak fokus, itu bisa jadi apa yang dipelajari itu kemana-mana. Biasanya orang yang ada di sini tapi kadang pikirannya ada di rumah, mikirin makanan, mikirin yang mau beli apa, mikirin yang mau jalan-jalan, sembarang. Apalagi yang ngantuk kan bahaya. Jadi biar fokus, semangat diri semua. Nah ya, 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk semangat, Sebelum memulai pembelajaran, baca dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk bab selanjutnya meneruskan dari pembelajaran yang kemarin itu tentang bab al-murad ya. Bisa kasih penanya.
tentang aurat itu dalam bermakna nikah aurat. Jadi aurat itu dalam pembahasan bahasa Indonesia artinya sesuatu yang tak layak dipandang. Jadi itu adalah sesuatu yang hina. Jadi seandainya itu perkara itu diperlihatkan kepada orang lain, maka ini akan menjadikan kemudian aurat itu kan jadi hukumnya itu terjadi bagi untuk kaum lelaki sama kaum perempuan yang lain. Jadi auratnya laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Jadi seandainya maksudnya dadanya laki-laki itu kelihatan, maka hukumnya itu tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi ketika wanita itu auratnya ketika dilihat laki-laki itu seluruh badan. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Maliki itu hanya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kaki itu tidak ada khilafiyah. Ya tidak ada khilafiyah bahwasanya kaki itu aurat. Jadi dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Hambal mengatakan bahwa kaki itu aurat. Tapi ada khilafiyah kalau di bagian wajah dan telapak tangan. Kalau kaki itu tidak ada khilafiyah. Jadi jika seorang wanita keluar dari rumahnya tidak menutup aurat, maka baginya dosa. Wanita itu tempatnya di dalam rumah. Boleh wanita itu keluar dari rumah apabila dia bersama dengan mahram. Seandainya keluar tanpa mahram, kemudian membuka aurat lebih-lebih ketika pakai baju yang terlalu mewah atau pakaian yang terlalu ketat, biasanya itu membuat fitnah menggoda pada kaum lelaki yang lainnya. Ketika wanita itu keluar dengan keadaan membuka aurat ini tidak sesuai dengan syariat pakaiannya, maka setan ini akan menghiasi dirinya supaya seseorang tersebut bisa terjerumus dalam dosa. Pertama, hiasi. Ketika seorang lain mahram melihat dari belakang, maka setan akan menghiasi pantatnya. Biasanya kan pantatnya wanita sama pantatnya laki-laki itu beda. Biasanya lebih menggoda wanita. Lebih berkembang. Karena ketika waktu puber wanita itu mesti berkembang. Bagian mulutnya mesti berkembang. Jadinya bahaya itu yang bisa menjadikan fitnah. Setan memperindah sekiranya penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya terbuka. Makanya syariat menghukumkan bahwasanya ketika orang memakai pakaian ketat yang sekiranya itu bisa menimbulkan fitnah, itu dosa. Meskipun dia memakai pakaian, tapi selayaknya tidak memakai pakaian karena tidak sesuai dengan syariat. Jadi kalau wanita kalau memakai pakaian itu pakaian tidak ketat, yang longgar, yang menutupi dada, yang tidak gelap. Kalau laki-laki pas lihatnya dari depan kelihatan wanita dari depan, maka wajahnya akan dihiasi, akan lebih cantik. Tapi ketika setan ini sudah lolos membuat manusia ini berbuat dosa, maka ketika dia sudah menikah, maka lain lagi tugasnya. Yang pertama tugasnya itu membuat seseorang, dua insan ini berbuat dosa. Ketika menikah ini lain lagi, melainkan
akan membuat dua insan ini berpisah. Yang pertama tugasnya mensatukan, kemudian ketika sudah menikah ini memisahkan. Jadi syaitan itu kelakuannya untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Hanya iman itu harus dipahami. Iman bukan karena orang itu mundur, bukan karena orang itu melakukan, bukan karena orang itu tidak tahu ngaji atau gimana pun. Kadang yang nggak mondok, yang nggak tahu ngaji imannya lebih kuat. Yang mondok, yang ngaji, yang sudah ketemu Allah, tapi kadang ini terjerumus dalam dosa. Jangan sekarang anak SMA banyak tidak yang hamil di luar nikah. Karena mereka mengatasnamakan pacaran tanpa status, mengharapkan sesuatu yang haram, yang mana itu jelas-jelas dilarang oleh Allah. Makanya perkara tersebut yang mana awalnya adalah asal usulnya dari wanita keluar apa. Biasanya kalau orang ketemuan itu pastinya nggak bakal izin sama orang tuanya kan, tapi langsung keluar, langsung ketemuan, diam-diam. Pas dia nggak kuat imannya, terbawa hawa nafsu, terjerumus dalam terzina. Nah itu sudah malu, kenikmatannya cuma sebentar. Kenikmatan dunia itu seperti kalau lagi makan ayam bakar. Ayam bakar terasa pas dimakan ya, tapi kalau sudah nyampe masih terasa ya nenek. Udah seperti itu kenikmatan dunia. Jangan sampai tertipu. Yang kekal itu adalah kenikmatan akhirat. Contohnya lagi, kalau laki-laki itu syahwatnya itu lebih rendah daripada wanita. Wanita syahwatnya lebih tinggi. Jadi kalau laki-laki pengen es krim aja ke pasar. Tapi kalau wanita ke pasar, dia beli es krim tapi bawaannya sampai semotor. Beda kan? Jadi untuk mengendalikan syahwat itu butuh iman yang kuat. Untuk melatih iman itu salah satunya adalah sering berpikir. Jangan sering memikirkan seseorang yang lain. Wanita itu syahwatnya lebih tinggi, tapi malunya juga lebih tinggi. Jadi kalau seandainya wanita ini tidak ada yang membuat ya, tidak ada lawan jenis yang merespon gitu, kayak tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Jadi yang wanita itu harus menjaga harga dirinya, menjaga auratnya. Kemudian yang laki-laki ini harus menunjukkan pada karena ada suatu cerita ya, ceritanya Imam Syafi'i tanpa harus membaca menghafal sampai seharian, tidak, cuma membaca dibuka cuma sebentar, nggak nyampe 10 menit ini sudah hafal satu kitab. Banyak kitab yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Tapi ketika Imam Syafi'i ini berjalan, kemudian melihat seorang wanita, lututnya ini kelihatan karena dia mau menaiki satu kendaraan. Jadi lututnya tidak sengaja terlihat oleh Imam Syafi'i. Maka hafalannya Imam Syafi'i langsung banyak yang dihilangkan. Ini untuk para hafidh-hafidhah ya, lebih dijaga lagi tentang maksiat, tentang Allah. Ada lagi cerita orang yang hafidh Quran tapi pakai celana terus. Pada akhirnya apa, ketika di kuburan
selanjutnya. Menutup aurat bagi wanita itu wajib. Ketika tidak menutup aurat itu dosa. Tapi ketika wanita ini auratnya bertemu sesama wanita itu hanya pusar sampai lutut, sama seperti laki-laki. Tapi bayangkan, apakah tidak malu ketika sama wanita memperlihatkan buah dadanya? Malu kan? Makanya itu ketika seseorang menutupi miliknya yang sekiranya itu menurutnya yang tidak suka, maka itu jadi untuknya ketika suami lututnya, kakinya, wajah, leher semuanya itu hukumnya halal. Tapi ketika sampai kelihatan sesuatu yang kiranya itu membuat syahwat, itu hukumnya halal, tapi ini su'al. Jadi tidak sopan. Jadi kalian di sini kan diajarkan bagaimana mempunyai akhlak yang baik dan mengamalkan syariat dengan benar. Karena banyak contoh-contoh orang ini sembarangan kalau mandi. Kalian kalau mandi di mana? Di kamar mandi apa di sungai? Punya kamar mandi sendiri? Iya. Ada pintunya? Ada. Takutnya ada kamar mandi yang nggak ada pintunya. Ini bahaya. Jadi harus dikasih batasan. Lebih-lebih ketika ada orang lain nongkrong di rumahnya seperti kakak ipar, ya itu bukan mahram kalian. Jadi tidak boleh sampai membuka kerudung. Kalau seandainya sehelai rambut itu kelihatan, maka siksaannya itu 500 tahun. Kita hidup di dunia itu sudah sampai 500 tahun, tapi siksaannya sampai 500 tahun. Mau? Paham? Insyaallah. Saya kasih soal ya. Bukunya dikeluarkan. Kelihatan? Iya.
Ya, dituliskan. Tulisnya sudah. Kalau begitu, tunjukkannya satu-satu ya. Tunjuk saja. Jadi harus sesuai dengan jawaban di bukunya. Nomor 1 coba Nuril dibaca soalnya terus jawab. Bagaimana hukum wanita yang keluar rumah? Hukumnya bagaimana? Haram dikatakan haram. Terus nomor 2 Iva dibaca soalnya terus dijawab. Sampai manakah batas aurat laki-laki dan perempuan? Batas aurat laki-laki dari pusat sampai lutut, dan batas aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan dada. Terus nomor 3 bagaimana hukum bercadar menurut Imam Syafi'i? Hikmah wajib. Terus nomor 4 bagaimana cara perempuan bisa keluar dari rumahnya? Afifah. Dengan mahramnya. Apakah bapak itu mahram? Kalau kakak ipar? Kalau perempuan? Mahram. Kalau paman, saudara ayah, mahram tidak? Mahram. Bagus. Terus sampai manakah batasan aurat antar wanita? Wadah. Pusat sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Antara pusat sampai lutut. Jadi hukumnya sama seperti laki-laki. Saya ringkas kembali aurat itu auratnya laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Kalau auratnya perempuan itu seluruh badan. Kalau menurut Imam Maliki itu kecuali wajah dan tangan. Hukumnya bercadar menurut Imam Maliki itu sunnah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu wajib. Ingat ya. Dan seandainya sholat, kalau menurut Imam Syafi'i itu telapak tangan sama wajah itu tidak bisa ditutup. Paham? Kalian besok buat contoh ya, cari artikel tentang aurat. Contoh tentang aurat atau tentang sesuatu yang berhubungan tentang aurat. Entah itu pelecehan apa lagi. Paham? Untuk tugas itu berkelompok. Jadi dalam satu kelas ada berapa? 35. Ada 35. Berarti jadi 6 kelompok. Berarti ada 6 orang per kelompok ya. Jadi berartikel. Kalau sudah paham, mari kita tutup pembelajaran hari ini dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma hdina wa hdina wa hdina sanami'a wa ja'alna sababan liman ihtada. Terima kasih. Apabila ada yang salah dari saya itu dari saya sendiri, dan apabila ada baiknya itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Baca doanya. Baik, doa pula. Bismillah.